semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Dati Panisa dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai organ sistem reproduksi wanita. Jadi teman-teman, organ sistem reproduksi wanita itu terbagi menjadi dua. Ada organ sistem reproduksi eksternal dan juga ada organ sistem reproduksi internal. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama itu ada organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal pada wanita itu terdiri dari mons pubis, kemudian labia mayor, labia minor, kemudian ada klitoris, vestibulum, juga ada hymen, dan yang terakhir itu ada perineum atau perineria. Kita bahas yang pertama itu ada mons pubis. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu mons pubis dan di mana sih letak mons pubis itu? Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini mons pubis itu berada di atas simpipis pubis. Dan mons pubis ini juga disebut mons veneris atau jaringan subkutan yang berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfipis pubis. Bisa lihat di sini mons pubis itu berbentuk bulat, kemudian letaknya juga ada di atas simfipis pubis. Nah, peran dan fungsi dari mons pubis ini adalah melindungi simfipis pubis pada saat koitos atau pada saat berhubungan seksual. Kemudian di dalam mons pubis ini juga mengandung banyak kelenjar minyak. Pada saat wanita mengalami masa pubertas, nah di atas atau di permukaan mons pubis ini akan ditumbuhi rambut berwarna hitam dan ikal dan juga kasar. Nah, tapi ketika seorang wanita bertambah usianya dan otomatis jaringan lemak yang ada di dalam tubuhnya juga berkurang, maka rambut yang ada di mons pubis ini juga akan semakin menipis. Yang kedua itu ada labia mayor. Jadi labia mayor itu adalah dua lipatan melengkung yang menutupi lemak dan juga jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Jadi labia mayor ini ada di sekitar sini. Dua lipatan melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Nah, labia mayor ini memanjang dari arah atas, dari arah mons pubis sampai ke bawah, sampai ke perineum dan mengelilingi labia minor. Nah, panjang dari labia mayor itu sendiri adalah 7 sampai 8 cm. Tebalnya itu 1 sampai 1,5 cm dan lebarnya itu 2 sampai 3 cm. Kemudian di permukaan labia mayor ini juga ditumbuhi rambut yang kasar sama seperti yang ada di mons pubis tadi, dan labia mayor ini memiliki pigmen yang lebih gelap dibandingkan dengan jaringan yang ada di sekitarnya. Kemudian labia mayor ini juga mengandung suplai kelenjar sebasea, mengandung kelenjar keringat dan juga pembuluh darah. Nah, fungsi atau peran dari labia mayor ini adalah melindungi labia minor, melindungi introitus vagina atau lubang vagina, dan juga melindungi urinarius. Yang ketiga itu ada labia minor. Jadi labia minor ini terletak di antara dua labia mayor yang merupakan jaringan yang panjang, sempit, dan tidak berambut. Jadi labia minor ini memanjang dari ke arah bawah, dari bawah klitoris dan menyatu dengan purchas. Bisa dilihat di sini teman-teman. Tadi kan labia mayor ini di sini. Nah, labia mayor ini mengelilingi labia minor. Jadi labia minor ini ada di antara dua labia mayor. Nah, labia minor ini adalah pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan, yang memungkinkan labia minor untuk membengkak jika ada stimulus emosional ataupun stimulus fisik. Nah, ruang di antara labia minor ini, kan tadi klitoris itu ada kira-kira di sekitar sini. Nah, ruang di antara dua labia minor ini disebut dengan vestibulum. Yang keempat, itu ada klitoris. Klitoris itu adalah organ pendek yang berbentuk silinder. Teman-teman tahu silinder kan? Nah, bentuk klitoris itu seperti silinder yang ukurannya itu kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arcus pubis. Nah, ujung dari klitoris ini atau ujung dari badan klitoris ini dinamakan dengan glans.
Dan sifat dari glans ini lebih sensitif daripada badan klitoris itu sendiri. Nah, pada saat wanita secara seksual itu terangsang, ujung dari klitoris yang tadi dinamakan dengan glans atau badan dari klitoris itu sendiri akan membesar. Kenapa membesar? Akan dibahas nanti di fisiologi reproduksi wanita. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Kemudian, klitoris ini ditutupi oleh lapisan kulit epidermis tipis yang kaya akan saraf sensorik. Oleh karena itu, klitoris ini memiliki sifat sensitif. Tadi sudah disebutkan bahwa ujung dari badan klitoris yang disebut dengan glans ini memiliki sifat lebih sensitif daripada badan klitoris itu sendiri karena banyak mengandung saraf sensorik. Nah, kemudian menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga merupakan seorang pembaca di acara Sex with Dr. Jess Podcast mengatakan bahwa klitoris ini lebih dari sebuah titik yang berada di dalam vulva. Tapi klitoris ini sesungguhnya memiliki 2 kaki, 2 pentol, kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan juga poros. Kemudian yang kelima itu ada vestibulum. Vestibulum itu adalah organ berbentuk lonjong yang terletak di antara labia minora, klitoris, dan fourchette. Tadi sudah disinggung ya teman-teman pada saat pembahasan labia minor bahwa ruang di antara dua labia minor itu disebut dengan vestibulum. Kira-kira ada di sekitar sini ya. Ini kan labia minor, kemudian ini ruang di antara labia minor itu ada vestibulum. Kemudian vestibulum ini terdiri dari 2 muara uretra dan kelenjar uretra, kemudian ada vagina dan paravagina. Dan permukaan vestibulum ini sangat tipis dan agak berlendir dan mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, ataupun friksi, apalagi saat kita menggunakan jeans yang ketat.